Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kreativitas. Kembali lagi dengan saya, Nang Isna Fadzin. Pada kesempatan kali ini saya akan men-sharingkan sebuah video, yaitu tentang bagaimana cara untuk membuat aplikasi mengenai neural network, yaitu training dengan menggunakan training bobot dengan menggunakan metode single perceptron. Nah, untuk konten ini adalah akan membahas tentang sebuah tugas praktikum, yaitu membuat aplikasi learning neural network menggunakan metode single perceptron dengan ketentuan, yaitu pertama update bobot secara otomatis, kemudian menggunakan logika OR, kemudian tiga kemungkinan pada input, kemudian nilai threshold dan nilai input learning rate bebas dengan nilai threshold yaitu minus 0,5 sampai dengan 0,5 dan learning rate dari 0,1 sampai dengan 0,9 dan nilai input yaitu antara 0 sampai dengan 1. Nah, di sini saya sudah menyiapkan untuk step-step pembuatan programnya. Nah, di sini saya sudah menyiapkan atau sudah membuat aplikasi dengan menggunakan software Visual Studio dengan bahasa pemrograman C#. Nah, kali ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai programnya. Nah, yang pertama ini adalah inisialisasi. Dimulai dari saya mendeklarasikan semua variabel-variabel yang dibutuhkan, kemudian memberikan nilai bobot input mulai dari W1, W2, kemudian target, kemudian nilai pada X1, X2 pada kemudian 1, 2, dan 3, kemudian area target, dan kemudian yang kedua adalah aktivasi, di mana di sini menggunakan outsum, yaitu perkalian antara inputan, kemudian bobot. Kemudian berikutnya adalah training bobot, di mana di sini nilai W3 dan W4. Nah, di sini akan dihitung dengan menggunakan learning rate dan error. Dan kemudian berikutnya setelah training bobot yaitu iterasi, yaitu menaikkan iterasi P dengan 1 dan kembali ke step 2 dan ulangi sampai konvergen. Nah, di sini saya menggunakan fungsi do while. Nah, di sini adalah untuk learning atau training pembobotan. Kemudian berikutnya ini program untuk pengetesan beberapa input. Nah, langsung saja kita menjalankan programnya. Nah, di sini yang langkah pertama adalah, nah di sini ada tiga kemungkinan. Yang di sini inputan pertama untuk X1 dan X2-nya adalah 0 dengan target yaitu 0, yaitu dengan threshold 0,4, maka nilainya adalah 0. Kemudian yang kemungkinan kedua, ini inputnya adalah 0,39 dan 0,4. Nah, nilainya ini adalah 0 dan 1. Karena 0,39 ini adalah masih di bawah nilai threshold yaitu 0,4, dan 0,4 ini adalah sama dengan threshold. Makanya di sini bernilai 1. Kemudian untuk kemungkinan ketiga, nilainya adalah 1,1 dengan nilai input adalah 0,9 dan 1, di mana 0,9 ini adalah di atas nilai threshold. Maka nilai 1, kemudian 1,0 ini juga. Nah, di sini adalah skematik dari single layer single perceptron dengan tiga kemungkinan. Nah, ada bobot 1 dan bobot 2, kemudian target 1, 2, 3. Nah, ini adalah tabel kebenaran. Nah, di sini adalah langkah-langkah untuk penggunaan aplikasinya. Itu kita learning dan akan muncul nilai W1 dan W2 dan ada nilai error rate. Kemudian kita bisa melakukan tes aplikasi dengan cara memasukkan nilai input
kemudian klik tes. Di sini nilai input saya masukkan yaitu untuk nilai input itu antara 0 sampai dengan 1. Oke, langsung saja saya masukkan untuk nilainya 0,3 dan 0,3. Kita tes. Nah, karena 0,3 di bawah threshold, kemudian 0,38 juga di bawah threshold, makanya di sini hasilnya pun akan 00. Kemudian di sini net inputnya ini adalah 0,36, ini masih di bawah threshold. Dan nilai output adalah 0. Nah, saya akan coba lagi dengan nilai yang lain. 0,46. Nah, kita tes. Nah, di sini akan bernilai 1 karena 0,46 ini adalah di atas threshold 0,4, bernilai 1. Kemudian untuk yang di bawahnya 0,38 tetap 0. Nah, karena di sini adalah fungsi OR, 1 dan 0 adalah hasilnya adalah 1. Oke, sebelum kita masuk ke pembuatan aplikasinya dari 0, saya mengingatkan kembali kepada teman-teman yang belum subscribe, silakan untuk subscribe ke channel ini, dan jangan lupa untuk menyalakan loncengnya supaya dapat menerima notifikasi jikalau ada konten terbaru dari channel ini. Dan saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang sudah mensubscribe dan men-sharingkan konten ini pada teman-teman yang lain. Oke, langsung saja kita membuat new project. Kemudian kita pilih Windows Form app .NET Framework. Kemudian kita rename untuk nama filenya, yaitu aplikasi single perceptron. Dan untuk foldernya kita pilih lagi di folder single perceptron. Kita select, kemudian oke. Nah, untuk form ini kita lebarkan, sesuaikan dengan kebutuhan kita ya. Kemudian karena di sini ada dua step pada pemrogramannya, yaitu pertama training, kemudian kedua testing. Di sini saya membutuhkan panel ya untuk memisahkan keduanya. Kita drag and drop. Kita lebarkan sesuaikan dengan kebutuhan kita. Kemudian untuk warnanya kita ganti dengan warna yang lain. Nah, di sini untuk testingnya. Nah, untuk warna juga kita ganti juga. Nah, untuk yang bawah, Ctrl right. Kemudian kita ambil untuk label. Nah, di sini kita bisa mengetikkan judul aplikasi ini. Kita perbesar dulu untuk fontnya.
Nah, di sini kita beri nama metode single perceptron dengan update bobot otomatis. Pada logika OR. Nah, kita bisa rapikan dengan enter. Nah, kemudian untuk posisinya kita bisa di tengah, itu middle center. Kemudian berikutnya kita membutuhkan beberapa picture box. Untuk ukurannya bisa menyesuaikan ya. Kita membutuhkan 3. Kita kopikan saja. Nah, untuk gambarnya kita bisa pilih. Nah, kita import filenya. Di sini adalah target. Ini adalah untuk skematik dari single perceptron. Kemudian berikutnya di sini ada tabel. Dan juga ada juga tabel kebenaran. Nah, single perceptron. Kita oke kan? Ini kita ganti dulu dengan tadi skematik. Nah, yang ini langsung kita import. Nah, ini kita klik properties. Kemudian untuk side mode-nya ini kita buat kita sesuaikan. Ya. Ini juga bisa menggunakan stretch image. Kemudian yang ini kita pilih gambarnya. Nah, ini juga sama, bisa pakai stretch image. Kemudian berikutnya kita pilih gambarnya. Kita pilih gambarnya untuk tabel kebenaran. Nah, ini. Nah, untuk size mode-nya ini samakan saja stretch image. Dan untuk posisinya kita rapikan.
Dan untuk berikutnya kita membutuhkan button. Nah, di sini button 1 kita ganti dengan learning. Itu nanti komputer akan belajar mengupdate bobotnya. Kemudian kita butuhkan text box. Ini pertama label dulu ya. Nah, ini label. Di sini kita rename menjadi W1, yaitu bobot 1. Nantinya akan kita tampilkan hasil dari perhitungan yang secara otomatis. Kemudian W2, dan berikutnya kita tambahkan text box untuk menampilkan nilai W1 dan W2 yang telah diupdate hasil dari learning. Untuk posisinya kita sesuaikan. Kemudian berikutnya kita kopikan saja. Ini adalah untuk error rate atau error rata. Dan text box kita kopikan saja. Ini adalah untuk menampilkan error ratanya. Nah, kita rapikan posisinya. Kemudian program ini akan dijalankan ketika kita menekan button learning. Oke, sebelumnya kita akan membuat deklarasi variabel. Ini adalah region variabel. Nah, di sini kita akan mendeklarasikan variabel-variabel yang dibutuhkan. Nah, di sini untuk tipe datanya itu public static double, karena di sini kebanyakan menggunakan bilangan berkoma. Pertama adalah untuk kita akan menyebutkan variabel X1 dari kemungkinan 1. Nah, ini kita berikan nilai
awal yaitu 0. Nah, ini untuk mudah kita copy saja. Ini adalah untuk X2 kemungkinan 1. Nilainya juga 0. Kemudian kita copy lagi. Ini adalah untuk kemungkinan 2. X1 kemungkinan 2 dan X2 kemungkinan 2. Untuk nilainya, untuk X1 kemungkinan 2 ini adalah 0,39. Kemudian untuk X2 kemungkinan 2 ini adalah nilainya 0,41. Kemudian berikutnya X1 kemungkinan 3, nilainya untuk X1 kemungkinan 3 ini adalah nilainya 0,9. Kemudian untuk X2 kemungkinan 3 ini saya berikan nilai 1. Kemudian untuk variabel-variabel yang lain, yang kita butuhkan, yang pertama adalah W1, kemudian berikutnya adalah W2. Untuk nilainya kita masukkan 0,2 dan 0,2. Kemudian berikutnya ini adalah untuk variabel target. Ada 3 target ya, target 1, 2, dan 3. Ini kita kopikan saja. Ini target 2, kemudian ini target 3. Nah, ini adalah masing-masing nilainya. Untuk target 1 0, target 2 adalah 1, dan target 3 adalah 1. Ini sesuai dengan ada yang ada di sini ya. Target 1 adalah 0, kemudian target 2 1, target 3 adalah 1. Nah, diambil dari X1 kemungkinan 1, kemudian X ini adalah nilai 00, kemudian kemungkinan 2 ini adalah 01, kemudian kemungkinan 3 ini adalah 11 karena di atas threshold. Oke, kembali lagi. Kemudian untuk variabel-variabel yang lain yang kita butuhkan untuk langkah pertama yaitu learningnya. Ini ada learning rate. Nah, ini nilainya saya kasih 0,1. Kemudian yang berikutnya ini adalah nilai threshold, yaitu 0,4. Kemudian berikutnya ini ada outsum 1. Kemudian kita kopikan saja. Ada 3 outsum, yaitu
kita copy paste. Nah, di sini ada outsum 1, outsum 2, kemudian outsum 3. Nah, di sini ada error. Errornya juga ada 3. Ini error 1. Kita kopikan. Ada error 1, error 2, dan error 3. Nah, untuk nilai outsum dan error ini hanya variabel ya, jadi nah ini berikutnya adalah error rata. Kemudian ini ada W3 dan W4. Nah, ini nilainya kita hapus dulu. Untuk yang lain juga. Nah, di sini variabel output. Nah, ini adalah pattern learning. Kita double klik di sini. Nah, di sini ketika kita double klik pattern 1 ini apa yang akan terjadi? Nah, ini codingnya kita isikan. Nah, di sini untuk error ratanya kita beri nilai 0. Kemudian langkah berikutnya ini adalah untuk aktivasi, mengaktifkan perseptron dengan memakaikan input X1, X2. Yang kedua adalah aktivasi, mengaktifkan perseptron. Nah, di sini adalah outsum 1 sama dengan X1 dari kemungkinan 1 Nah, di sini adalah X1 dari kemungkinan 1 di sini adalah X1 dari kemungkinan 1 dikalikan dengan nilai dari W1. Kita kasih spasi supaya lebih
enak dipandang ya. Kemudian ditambahkan dengan X2 X1 dari X2 dari kemungkinan 1 ya, dikalikan dengan W2. Kemudian dikurangi dengan threshold. Berikutnya error 1 ini adalah sama dengan target 1 dikurangi dengan outsum 1. Target 1 dikurangi dengan outsum 1. Kemudian berikutnya masuk ke training bobot ya. Training bobot yaitu WI P plus 1 sama dengan WP plus delta W P. Nah, di sini W3 sama dengan W1 ditambahkan dengan learning rate, itu delta W, yaitu delta W ini adalah learning rate dikalikan dengan learning rate dikalikan dengan error 1 dikalikan dengan error 1 kemudian dikalikan dengan nilai X1 dari kemungkinan 1. Oke, kita kopikan saja. Nah, di sini adalah untuk W4. Kemudian ini W2. Kemudian ini adalah X2 dari kemungkinan 1. Oke. Ini adalah untuk update bobotnya. Kemudian update bobotnya W1. Sekarang ini adalah hasil dari W3. Begitu juga dengan W2. W2 ini adalah sama dengan W4. Itu hasil dari perhitungan W4. Ini adalah untuk kemungkinan yang pertama. Kemudian ini adalah kemungkinan pertama. Saya buatkan komennya ya. Kita kopikan saja untuk kemungkinan yang kedua dan ketiga. Inilah kemungkinan kedua.
Oh ya, di sini error rata adalah dia itu adalah penilaian awal ya. Jadi di atas kemungkinan. Jadi kemungkinan ini adalah di bawah dari error rata. Nah, ini juga dihapus. Nah, ini adalah untuk outsum 2. Ini adalah untuk X1 dari kemungkinan 2, X2 dari kemungkinan 2. Kemudian error 2, target 2 dikurangi dengan outsum 2. Berikutnya ini adalah error 2. Nah, ini adalah kemungkinan 2 untuk input X1 dan X2 nya. Oke, berikutnya adalah kemungkinan yang ketiga. Kita kopikan aja ya dari sini. Ini adalah untuk outsum 2, outsum 3. Ini adalah X1 kemungkinan 3, X2 kemungkinan 3, kemudian target 3 dikurang error 3 ya. Ini dikurangi dengan outsum 3. Dan berikutnya loading rate dikalikan error 3 dikalikan X1 dan X2 dari kemungkinan 3. Oke, yang berikutnya adalah error rata ya, dari tiga error tadi. Ini kita hitung untuk error ratanya. Ini adalah penjumlahan dari masing-masing error dikuadratkan. Error 1 dikalikan dengan error 1 ya. Di sini error 1 dikalikan dengan error 1. Kemudian ditambahkan dengan error 2. Kita kopikan saja ya dari sini. Ini adalah untuk error 2 dikalikan dengan error 2. Kemudian ini error 3 dikalikan dengan error 3. Dan jangan lupa untuk semikolonnya. Kemudian berikutnya hasil dari error data ini akan kita tampilkan kita lihat dulu untuk nah ini error datanya. Kemudian ini ada nilai W1 dan W2 yang sudah diupdate. Nah ini adalah text box 1. Text box 1 kita kopikan saja. Kita paste di sini. Text box 1 dot text. Ini adalah sama dengan convert to string.
convert to string dari variabel error rata. Kita kopikan saja untuk nilai W1 dan W2 nya yang sudah diupdate. Kita cek dulu, kita pastikan tadi adalah textbox 1. Nah, kemudian yang W2 ini adalah textbox 2. Oke. Ini adalah untuk W1. Dan ini adalah untuk W2. Kemudian terakhir ada error rata. Kemudian di sini adalah textbox 1, textbox 2, dan textbox 3. Oke, di sini adalah step keempat adalah iterasi, naikkan iterasi P dengan 1. Nah, di sini kita menggunakan fungsi sebelumnya ini adalah untuk output. Ini kita tambahkan variabel yaitu variabel target error. Nah, ini di sini kita berikan nilai 0,1. Nilainya 1,5 untuk target errornya. Kemudian untuk menaikkan iterasi ini adalah dengan menggunakan perulangan sampai dengan nilainya sampai konvergen. Kita menggunakan fungsi dari do while. Nah, di sini kita cut dan kita masukkan ke dalam do while. Nah, di sini while kita menggunakan fungsi matematika karena kita harus mendapatkan nilai yang absolut ya. Match fungsi matematika dot APS atau untuk mendapatkan nilai yang absolut. Nah, ini dari error rata. Nah, di sini akan berulang sampai dengan error rata ini lebih besar nilainya lebih besar atau sama dengan tadi error rata. Namanya variabelnya itu target error.
Nah, jangan lupa untuk semikolonnya. Oke, ini adalah program untuk learningnya atau training bobotnya. Nah, kita akan mencoba untuk menjalankan program ini. Nah, di sini kita bisa langsung tekan untuk button learning dan nilai W1 dan W2 ini sudah tampil 0,5 dan 0,54. Kemudian untuk error ratanya adalah 1,4688 sekian-sekian. Nah, ini adalah bobot otomatis dari program yang tadi kita buat. Kemudian berikutnya ini adalah kita akan mengetes menggunakan logika OR di sini. Kita kopikan saja. Ini adalah untuk tes aplikasi. Kita ganti dengan tes aplikasi. Ini posisinya. Nah, ini sudah middle center. Oke, kita geser saja di sini untuk supaya lebih rapi. Nah, kemudian kita membutuhkan label ya untuk X1 atau input dari X1. Ini label 6 ini kita ganti dengan X1. Ini kita kopikan saja. Nah, ini adalah untuk X2. Kemudian kita masukkan text box. Nah, di sini ini adalah untuk text box 4 ya. Nah, desain name-nya kita kopikan saja. Ini adalah text box untuk X2. Ini adalah text box 4. Kita kopikan saja. Setelah text box, kita juga membutuhkan untuk bobot W1 dan W2 yang sudah diupdate. Ini kita rename, kita geser. X1 ini adalah ganti dengan W1. Kemudian X1 ini diganti dengan W2. Ini adalah hasil dari pembobotan yang di atas. Nanti akan dimasukkan ke text box ini ya. Kemudian berikutnya kita tambahkan button. Dan ini adalah button test.
Oke, ini desainernya button 2. Kemudian berikutnya kita kopikan saja. Ini adalah untuk net input ya. Net input kita rename saja. Kemudian berikutnya kita membutuhkan picture box ya, untuk tabel untuk hasil dari pengetesan. Kita pilih gambarnya, nah yang ini, kita pilih hasil. Oke, nah ini ukurannya kita sesuaikan. Nah, stretch image saja. Nah, kemudian ini kita kopikan dulu ya, ini untuk output. Nah, kita kopikan dulu untuk variable inputnya adalah x1, kemudian ini x2, kemudian ini x3. Ini adalah nilai biner dari masing-masing input, output, dan output. Nah, ini pada dasarnya kita hilangkan saja. Jadi kita kopikan text function lab ini untuk outputnya, nilai outputnya. Nah, di sini ini adalah untuk output. Oke, kita double klik saja ini. Nah, setelah double klik, kita buatkan program untuk pengetesan aplikasi ini. Nah, ini adalah nilai x1 dan x2. X1 tes. Oh ya, sepertinya ini belum dibuatkan variabelnya ya. Kita buat terlebih dahulu untuk variabelnya. Kita kopikan dari sini. X1 tes. Kemudian x2 tes. Oke, ini untuk x1 tes ini adalah convert dot double convert to double. Ini dari text box nah, ini text box 4. Kita kopikan dulu.
dan kita kopikan saja dulu untuk X2 tes. Ternyata untuk textbox 5. Pastikan textbox 5. Oke. Kemudian berikutnya di sini ada nilai test out. Ini kita kasih nama. Oh ya, ini belum disebutkan variabelnya di sini. Kita tambahkan terlebih dahulu. Nah, ini nilai test outnya ini adalah nilai awalnya adalah 0. Kemudian kita tambahkan juga untuk net input. Sepertinya juga belum dimasukkan ke variabelnya. Ini juga nilai awalnya adalah 0. Oke, kita tambahkan dulu untuk variabelnya. Ini adalah untuk net input. Kemudian berikutnya di sini ada W1. Oh iya, W1 yang sudah diupdate ya. Ini adalah W6, W5 dan W6. Nah, ternyata W5 juga belum disebutkan pada deklarasi variabelnya. Kita tambahkan untuk W5 dan W6. Kita tambahkan. Nah, kita tambahkan di sini. Isi koma. Ini adalah W5, W6. Oke. W5 adalah diambil dari W1, kemudian W6 ini adalah dari W2 yang sudah paling update. Nah, kemudian di sini nilai W1 dan W2 ini akan kita masukkan ke textbox 6. Kita kopikan saja dulu. Kita pastekan di sini. Textbox 6. .text textbox 6.text ini adalah convert the to string dari W5. Ini kita kopikan juga. Ini textbox 7.text
string W6. Oke, berikutnya ini adalah text box 7 ya. Berikutnya adalah kita akan mencari nilai net input. Nah, input ini adalah hasil perkalian dari X1. Ini adalah hasil perkalian dari X1 tes dikalikan dengan W5. Kemudian ditambahkan dengan X2 tes dikalikan dengan W6. Dan jangan lupa juga untuk semikolonnya. Kemudian hasil dari net input ini akan ditampilkan pada text box 8. Kita kopikan saja. Text box 8.text. Nah, ini B5. Ini kita ganti dengan net input. Oke, kita akan coba jalankan aplikasi ini. Apakah ada error? Kita learning. Nah, inputnya kita masukkan nilai. Untuk pertama ini adalah 0,2. Ini adalah 0,1 dan tes. Nah, di sini ternyata ada error ya. X1 tes. Nah, di sini kita cari errornya itu seperti apa. Oke, di sini untuk X1 tesnya ini ternyata ada kekurangan ya di sini. Harusnya di sini dot text begitu juga dengan untuk X2 tesnya. Nah, kita coba jalankan lagi. Nah, ini sudah terlihat hasilnya X2 X1. Nah, ini bobotnya sudah tampil dan net inputnya juga sudah tampil. Dan tinggal untuk outputnya. Nah, di sini untuk output kita menggunakan fungsi if. Kita menggunakan fungsi if jika nilai dari net input ini adalah lebih besar atau sama dengan threshold, maka di sini test out nilainya adalah sama dengan 1. Titik koma. Kemudian nilainya
Ini adalah text box, nilainya kita tampilkan di text box 12. Kita copy saja. Ini adalah text box 12. Nah, kita kopikan saja di sini. Textbox 12.text. Ini adalah convert dari net input. Test out. Test out. Kita jalankan. Kita learning. Kemudian kita kasih masukan 0,1 dan 0,2. Kita tes. Nah. Ada error ya. Kenapa nilainya tidak tampil? Kita coba lagi. X1 adalah 0,5 dan X2 nya ini adalah 0,5 juga. Nah, ini baru tampil ya. Nah, berarti di sini ditambahkan lagi untuk tes if. Kemudian ini ada else. Kita tambahkan untuk else nya. Jika else-nya adalah jika nilai net input kurang dari threshold. Kita kopikan saja. Paste di sini. Ini adalah 0. Nah, kemudian kita coba runningkan. X1 0,2. Kemudian X2 nya 0,5. kita tes. Ternyata masih 0. Net input 0,37. Nah, ini sepertinya ada error juga, tapi nggak apa-apa, ini sudah tampil ya untuk net input dan outputnya. Tambahkan fungsi if, yaitu jika nilai dari X1 test ini, nilai dari X1 test ini lebih besar atau sama dengan theta ya, atau threshold. Nah, maka apa yang akan terjadi? Nah, ini nilai test out-nya adalah nilainya 1. Nah, bukan test out ya, tapi logic X1 test. Sepertinya ini juga belum disebutkan nama variabelnya di deklarasi variabel, di region variabel. Kita copy saja dulu.
Kita tambahkan di sini untuk variabelnya. Ups. Kemudian berikutnya untuk X2 test. X2 test. Oke. Ini convert to string logic X1 test. Kemudian berikutnya sama ya untuk X2. Oh sorry, ini if else. Else-nya yaitu kita pastekan saja. Nah, ini adalah logic 1 test, copy, paste. Tentunya nilainya adalah 0. Nah, nilainya 0. Kemudian kita pastekan saja untuk X2 testnya. X2 tes. X2 tes. Ini text box 9. Ini kita kopikan dulu. Ini text box 9. Ini juga 9. Oke, kemudian untuk berikutnya ini adalah untuk outputnya. Kita kopikan. Ini adalah untuk text box 11. Ini juga sama. Kita coba runningkan. Kita running, kemudian X1 kita kasih nilai 0,3. Ini 0,3 tes. Oke. Karena 0,3 di bawah theta ya. Ini hasilnya juga 0, 0, 0. Ini kita rubah, ini 0,3 jadi 0,4. Kita tes. Ups, ini outputnya masih 0. Ada yang error mungkin ya. Kita coba lagi. X1 kita berikan nilai 0,39. Kemudian X2 0,36. Kita tes. Masih 00. Berarti sudah benar. Kemudian kita rubah lagi nilainya. Ini ada error ya, 0,4. Nah ini sudah oke. 0,4. Nah ini sudah 1,1 untuk inputnya, dan outputnya juga sudah 1. Ini berarti sudah benar ya, karena X1 dan X2 ini lebih dari threshold. Nah ini net inputnya juga lebih dari threshold, outputnya adalah 1. Kita ulangi lagi ya.
kita learning, kita masukkan nilai. Nah, ini ada kesalahan teknis, exception handler. Nah, di sini kita akan tambahkan try catch. Oh ya, kita tambahkan fungsi if dulu. Jika text box ini untuk input X1 dan X2 ini kosong, text box 4, jika text box 4 dot text ini adalah kosong, string empty, atau text box 4 kita kopikan saja. Begitu juga dengan text box 5, jadi kita kopikan saja. Kita kopikan saja untuk text box 5 nya. Nah, ini text box, kita pastikan. Nah, ini text box 5 ya. Nah ya, yang akan terjadi adalah kita menambahkan message box. Jika text box 4 dan text box 5 kosong, maka akan muncul message box. Maka akan muncul message box. Jika text box 4 dan text box 5 kosong, maka akan muncul message box. Show. Nah, di sini kita isi, silakan masukkan nilai input, X1 dan X2. Terlebih dahulu
adalah untuk sebagai warning ya. Oh ya, ini posisinya ada di ya di sini adalah warning. Kemudian koma, message box button dot oke. Kemudian koma message box icon dot warning. Nah, jangan lupa untuk menambahkan semicolon. Oke, kita coba warning. Silahkan masukkan input S1 dan S2 terlebih dahulu. Oke. Nah, di sini ada error X1 test convert. Oh, tadi masih kosong. Kita perbaiki dulu. Oke, ini errornya. Karena tadi di atasnya ada fungsi if, maka ini harus ditambah dengan else. Untuk else ini dari si program kita try catch. Kemudian program yang di bawah ini kita cut, kita pindahkan ke dalam try catch. Kita cut, kita pindahkan ke try catch. Kemudian kita tambahkan catch-nya di sini. Sepertinya ada yang error. Kita perbaiki dulu posisinya.
Nah, try-nya ada di sana, maka catching-nya harusnya di sini. Catch. Oke. Sepertinya sudah tidak ada errornya. Kita continue. Silahkan masukkan nilai input 1. Kita masukkan untuk X1 nya 0,3, kemudian X2 nya 0,3. kita tes hasilnya 0,00 karena masing-masing nilainya di bawah threshold. Oke, kita ganti untuk inputnya di sini 0,4. Tes. Ini sudah betul 1 inputnya sama dengan threshold, kemudian net input juga lebih besar dari threshold. Ini 0,6 dan 0,5 inputnya oke. Oke teman-teman, di sini tadi masih ada error ya. Kita coba cek lagi, barangkali ada yang salah. Logic X1 tes 99, kemudian X2 tes 10. Nah ini masih karena tadi kita copy paste ya, ini masih X1, kita ganti dengan X2. Kemudian ini juga sama, ganti dengan X2. Oke, kita coba runningkan lagi. Kita klik running, kemudian kita masukkan nilai 0,37, ini 0,33. kita tes ini 0 karena 0,37 dan 0,33 ini masih di bawah threshold. Kemudian net inputnya ini masih 0,37, ini juga masih di bawah threshold. Dan kita ganti ini dengan angka 0,7 dan ini 0,5. kita tes. Nah ini 0,7 di atas threshold, ini nilainya 1, kemudian X2 nya juga di atas threshold, ini juga nilainya 1, kemudian net inputnya di atas 0,4, di atas threshold, jadi outputnya adalah 1. Oke. Untuk pembuatan aplikasi ini dari awal sampai dengan akhir kita sudah mencobanya. Mungkin teman-teman bisa mencobanya sendiri di rumah dengan kreasi dari teman-teman sendiri untuk nilai input, kemudian nilai yang lainnya. Nah, saya ingatkan lagi pada teman-teman yang masih belum subscribe, silahkan untuk subscribe channel ini dan jangan lupa untuk menyalakan loncengnya supaya selalu mendapatkan informasi ketika channel ini mengupload konten, yaitu tentang Arduino, tentang pemrograman C#, kemudian LabVIEW, kemudian ada lagi untuk FluidSim dan lain sebagainya. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebih saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kreativitas.